Batu yang licin ini itu adalah sebuah pitutur baik, artinya ketika kita jatuh harus berani bangkit, jangan kayemen. Arti yang dimaksud jatuh adalah usahanya bangkrut misalnya ya. Harus berani bangkit lagi, jangan kayemen. Kayemen tidur-tiduran ya. Yuk. Astagfirullah bocah. Weh. Tulungin yon. Tulungin yon. Aduh. Tak dulu, aduh susah nih masalah licin. Bocah suruh hati-hati malah. Aduh. Pelan-pelan. Aduh, udah bangkit sendiri aja. Bangkit sendiri ya. Iya, bangkit sendiri, harus berani bangkit. Meskipun kita jatuh, saya harus berani bangkit. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan. Bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Seperti ini ya keadaannya ya. Baik, saya mencoba untuk menjerup lagi kali ini. Alhamdulillah adem banget nih. Teman-teman semuanya, seperti biasa, setelah kita sampai di alam semesta, mari kita buka gerbangnya ya, gerbang gaibnya. Gerbang gaib itu apa, Kang? Gaib itu sesuatu yang belum kelihatan, sesuatu yang belum kita pahami. Maka kita membukanya supaya kita bisa memahaminya. Gerbang ke pemahaman berikutnya. Yang dibuka apanya? Ya gaibnya yang ada dalam diri kita. Ya, kita mengizinkan itu supaya paham. Baik, ya. Membaca bahasa alam. Membaca itu ikro, ya, membaca, ya. Bukan membaca buku, tapi membaca gelagat alam yang menjadi petunjuk. Nih, tumbuh-tumbuhan ini semuanya basah, ya, basah, batunya pun basah, semuanya basah. Kenapa? Karena habis hujan, ya. Tapi ada makna yang lebih mendalam. Karena alam ini berbicara. Tadabur diri melalui alam, menjadi tadabur alam. Ini maksudnya apa? Basahnya bebatuan ini dan tumbuh-tumbuhan itu mengajak kita untuk membasahkan batin kita yang gersang, yang panas, yuk dibasahkan supaya adem ayem tentrem. Kita harus mengizinkan adem ayem tentrem dulu, ya. Sebelum menerima sesuatu kita harus adem dulu, ya, bersyukur dulu. Tuh, ya, lanjut. Nih, lewat sini bisa nggak? Oke. Aduh, hati-hati, ini jalannya licin. Bebatuannya licin, harus waspada, hati-hati nanti kejedot, ya. Wah, ya iya. Terus kita di sini lagi cari apa sih, Kang? Ya tadi, dengan tadabur alam ini, ada sesuatu yang samar-samar, yang masih menggunakan bahasa siloka, bahasa sanepa, kias, ya. Jadi kita tidak ada salahnya untuk menjabarkan atau menerima pitutur dari alam. Siap nggak menerima wahyu? Oke, yuk.
Karena di dalam sungai ini cerita punya cerita. Woi, aduh, tetap tersenyum ya, meskipun sakit ya, meskipun sakit pura-pura nggak sakit aja kan lagi main film. Ya iya, padahal jarem. Ada, yuk, alhamdulillah. Assalamualaikum. Oh, makanya hati-hati, hati-hati ya. Baik, kita lihat dari sekelilingnya dulu. Ada bebatuan-bebatuan yang unik, yang cantik, dan lainnya global. Di sana lihat dari alam semestanya yang sedang berbisik-bisik lirih pada kita. Dan kita pun sudah hampir sampai, karena lokasinya itu kubangan air itu kalau nggak salah itu ya, di samping ini. Yang cerita punya cerita, ada kemunculan makhluk atau perempuan yang berambut panjang, katanya itu bidadari kalau nggak salah ya. Maksudnya orang-orang mengatakan seperti itu, tapi kita jangan langsung tergiring opininya ya. Yuk kita ikuti saja alur ceritanya, apa yang sebenarnya terjadi dan maksudnya apa. Pelan-pelan, hati-hati. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Kepada siapa saja, makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki area ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Belum ada apa namanya itu, gelagat apa-apa nih. Tetap hati-hati ini ya. Apanya? Kakinya ketinggalan. Aduh. Tenang, tetap lentur, siapkan mentalnya lagi. Karena ini lokasinya bukan lokasi biasa ini. Kalau nggak salah di sini nih. Kita dulu yuk, pelan-pelan yuk. Oh, mungkin itu di makhluk tuh. Ya makanya nih, di tengah-tengah hutan ada rumah seperti itu, kita lihat di kamera ya. Baik, nanti kita mencoba untuk ke sana aja ya. Mau nggak mau kita harus mendekatinya supaya tahu mendekat. Yuk, mendekat pada ilmu ya. Assalamualaikum. Punten. Wow, keren sekali nih. Tapi katanya di sini, katanya maksudnya di area ini loh. Mereka kemarin yang pernah ke sini disambutnya di area sini nih. Ada kubangan air ini, mungkin ini di bawah, bukan? Kayak seperti kolam itu, ini mungkin nih. Assalamualaikum. Punten. Di sini ada goanya nih. Ada goanya, tapi kosong, nggak ada petunjuk yang ini. Tadi dulu. Punten. Assalamualaikum. Yuk kita mau nggak mau harus masuk lebih dalam. Aduh. Punten. Ini licin. Harus hati-hati. Apakah saya berani ke sini? Berani gak saya ya? Takutnya keceblos gitu. Nih, kan? Dalam nih. Waduh. Aduh. Aduh. Tak dulu nih. Tak dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada jurang kan nih? Saya nggak bisa renang masalahnya. Aduh. Hah? Itu.
Oh, ada orang. Ada orang. Itu kepalanya kelihatan. Tadi dulu. Astagfirullah. Tadi mundur dulu. Di kamera ketangkap nggak? Itu tuh. Yuk. Tadi di sini loh. Tadi di sini. Kepalanya kelihatan. Tadi dulu. Nih. Astagfirullahaladzim. Ini licin banget nih. Nih. Adian. Pas banget di sini tadi nih. Hah? Itu. Coba. Di kamera kelihatan nggak? Hah? Yuk saya yuk. Kita deketin aja ya. Lihat dulu. Ini hati-hati licin banget. Masih ada kan? Belum bilang kan? Lihat dulu. Astagfirullah. Aduh. Hati-hati, ini licin banget masalahnya nih. Sebentar. Kita siapkan mentalnya. Kalau memang ini orang yang dimaksud, berarti kita bejo ya. Dan kita betul menyelaraskannya, siapkan, jangan sampai lengah, jangan sampai ada yang kesurupan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Punten. Tuh kan? Berarti ini orangnya bener. Ya kayak berambut panjang ini. Aduh dulu. Oh ada enggak? Tadi dulu. Saya ikutin. Punten, Mbak. Nyai. Masih ada. Pun. Kita deketin aja yuk. Mana kan? Hah? Mana dia? Mana dia? Kok nggak ada? Iya, hilang. Itu masih bisa kelihatan. Masih kelihatan. Tuh. Yuk, masih kelihatan. Jadi di mata saya masih ada. Yuk, tadi dulu. Ini masalahnya jerot, takutnya kejeblok lagi. Kayak tadi. Tuh kan nih, ada jegongan di sini nih. Punten. Gini. Katanya orangnya rambutnya panjang, tapi ini pakai kerudung. Aneh. Panjang, tidak dari habis kondangan ini. Jangan seperti itu, Kang. Udah nggak apa-apa lah, yuk kita ikuti aja. Mungkin hanya anggapan saja orang ya, maksudnya itu apa, tapi itu orang lah. Mungkin orang itu halu lah ya. Ya halu. Oh. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Punten. Astagfirullah bocah. Tulungin Yon. Aduh. Tak dulu, aduh susah nih, pasal licin. Bocah suruh hati-hati malah. Aduh. Pelan-pelan. Aduh, udah bangkit sendiri aja. Bangkit sendiri ya. Iya, bangkit sendiri, harus berani bangkit. Meskipun kita jatuh, saya harus berani bangkit. Tuh kan hilang. Kelamaan sih. Aduh. Udah yuk, nggak apa-apa yuk. Aduh, nggak dulu. Memang nih, perhatikan nih. Ini bebatuannya licin banget ya. Harus hati-hati. Tapi juga ini baik ya. Tuhan memberikan batu yang licin ini. Itu adalah sebuah pitutur baik. Artinya ketika kita jatuh, harus berani bangkit. Jangan kayemen. Arti yang dimaksud jatuh adalah usahanya bangkrut misalnya ya. Harus berani bangkit lagi. Jangan kayemen. Kayemen tidur-tiduran ya. Yuk. Iya. Assalamualaikum. Punten. Ini. Iya. Ya. Hah? Sini. Punten. Yuk sini.
Hati-hati nih licin nih. Awas, harus bener-bener hati-hati perjalanan karena seperti ini nih. Punten. Ih, itu. Ini. Tuh kan. Coba diperhatikan kameranya. Coba apakah ada yang ganjil dengan orang ini? Ada yang aneh nggak? Biasa saja ya. Jadi ini manusia biasa, fake ya, karena kalau misalnya ini hantu atau makhluk halus, ini saya rasa nggak mungkin. Tuh. Masa hantu pakai daster gitu. Ya makanya itu. Assalamualaikum. Punten. Angkat dulu. Punten, Nyai, Mbak. Maaf, ini siapa? Punten. Ini orang kan? Orang biasa. Sini. Udah sini aja. Mbak. Mbak, nih kan. Gak ada yang aneh kan? Mbak, punten. Assalamualaikum, maaf. Ini siapa? Mbak. Mbak, maaf. Mbak. 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 Astagfirullahaladzim. Masuk mobil apa ya? Astagfirullahaladzim. Berarti beneran mau ngasih itu ya? Kan kemarin ini loh, para kiai di sini bertemu dengan ini. Alah, udahlah. Kita lupakan aja dulu. Kita abaikan dulu. Tenang, turun. Kembalikan ke sejarah itu. Tenang dulu. Iya, udah yuk, sini aja yuk. Punten. Sejenak untuk tenang. Yuk kita sambungkan lagi. Buka gerbang gaibnya lagi ya. Tenang lagi. Kalau kita semakin tenang, itu sama halnya membuka gerbang gaib ya. Semakin lentur, semakin membuka gerbang. Sehingga apa? Akan membuka peluang. Peluang apa, Kang? Peluang pemahaman, peluang rezeki. Nah, makanya tenang, lentur ya. Senyum dulu. Yuk, gue tegang. Punten. Assalamualaikum. Yuk, kita aja yuk. Punten. Assalamualaikum. Ini orang bukan. Itu di celah-celahnya kayak orang nih persikannya. Tuh. Ya, iya. Kayak orang terjepit. Kita dulu. Assalamualaikum. Oh, kita dulu aja. Mungkin, apakah ini bisa jadi orang ini? Tuh. Udah kesana aja yuk. Lewat sini aja nih. Kita cek dulu. Apakah itu orang benar atau bukan? Assalamualaikum. Lewat sini ya? Hah? Apa, Kang? Ini. Hah? Assalamualaikum. Nyai. Tak dulu. Punten Nyai. Assalamualaikum. Rambutnya panjang banget nih. Nih. Sampai gimbal-gimbal seperti ini nih. Astagfirullahaladzim. Punten Nyai, maaf. Assalamualaikum. Maaf bila kami mengganggu panjenengan. Maaf, ini siapa? Kok ada di sini? Ini ayo manusia kan?
Aman, aman, alhamdulillah kita bertemu langsung dengan yang dimaksud oleh orang-orang tadi yang diceritakan. Ternyata betul adanya nih orang yang berambut panjang, udah gimbal seperti ini, udah akhirnya keadaannya sudah seperti ini, akan tetapi badannya masih mulus, maksudnya tidak sesuai dengan misalnya ini orang lama di sini, ini berarti orang belum lama, orang biasa maksudnya ini. Makanya tubuhnya bersih, bajunya bersih, tapi rambutnya gimbal seperti ini, ya. Baik, maaf Mbak Nyai, perkenalkan, nama saya Tarto, saya dari Cilacap. Ya, dan kami mohon maaf atas kalimat-kalimat saya tadi yang tidak sopan karena kami sedang membuat konten ini, membuat film, membawa kamera. Ini ada Bang Mamat, ada Bang Yono. Iya, jadi kami mohon izin untuk mengambil gambar jenengan. Ini kayak bawa kamera. Iya, maaf, maaf, maaf. Tadi namanya siapa Mbak? Maaf Mbak. Jumini, Jumini kan? Jumini, Jumini. Maaf kok ada di sini ngapain Mbak? Iya, bukan maksudnya gini. Kan sekarang udah zamannya udah modern, maksudnya ada orang di sini di tengah hutan, perempuan lagi maksudnya, mohon maaf sekali, bukan mencampuri urusan jenengan, maaf, maaf. Iya, iya, nggih, nggih. Heeh. Mbak, Mbak di sini udah berapa lama Mbak? Maaf. Oh, ah, oh nggih. Ya maaf, bukan apa-apa. Karena saya itu ragu kalau memang sudah lama, mengapa bajunya masih bersih, kulitnya masih bersih. Biasanya kan yang sudah lama itu lumutan gitu maksudnya. Oh, mandi, biasa mandi. Oh baik. Eh, Gini sebelumnya kami mohon maaf atas ketidaksopanannya bila nanti pertanyaan kami tidak sopan karena kami itu diutus oleh beberapa sahabat kami itu para kiai untuk mendatangi ini maksudnya untuk bertemu dengan iya. uh, iya, uh, mereka itu sebenarnya sudah pernah ke sini, cuman karena pernah melihat jenengan tetapi menghilang, jadi pada kabur gitu maksudnya, pada pulang lagi nggak kuat katanya. Iya, iya. uh, supaya kami tidak nanti melenceng maksudnya sudah bertemu langsung ya, nanti ada gambarnya. Maaf ini kan di sini jenengan lagi ngapain Mbak? Ah, iya. Asalnya dulu, asalnya dari mana? Dari pantai utara. Oh namanya tadi Jumini. Dari tadi, oh maksudnya di pesisir pantai rumahnya. Eh, Mbak, kalau misalnya Mbak di sini kan lagi ritual ya maksudnya Mbak. Kalau seandainya saya anterin pulang mau nggak Mbak? Maksudnya daripada kayak gini saya nggak tega liatnya. Heeh. Oh, nggih nggih, siap siap. Nggih. Maksudnya nitip apa Mbak? Heeh. Oh, itu tuh apa? Iya. Oh, di mana? Iya, Mbak. Heeh. Di sini, di air ini. Saya nggak lihat. Sebentar dulu, Mbak. Di kayu. Kayu ini apa ini? Astagfirullahaladzim. Maaf, 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 maaf. Kayu ini.
Heeh. Oh, nitip kayu aja. Oh, coba lihat teman-teman. Nih, kelihatan nggak? Ada nyala-nyala ini maksudnya nih. Bisa dilihat ya teman ya. Katanya katanya menitip ini, nggak tahu ini ada merah-merahnya di batu apa di kayu ini. Kayunya keras seperti batu nih. Ya. Maaf, Mbak Nyai. Ini maksudnya gimana dititipkan buat saya? Kenapa nggak dipelihara sendiri aja? Uh, oh, oke. Siap, siap, siap. Eh, ini keris ini. Oke. Insya Allah akan saya sampaikan amanah ini kepada teman-teman kami. Nggih. Ya. Ini teman-teman, beliau menitipkan saran atau amanah kepada saya untuk disampaikan kepada semua yang tadi seperti bapak-bapak tadi dan semua orang ya. Ya itu beliau memegang keris lukpitu katanya. Ya ini sebuah makna pengiling-iling kepada mereka-mereka yang selama ini terlalu berambisi sehingga menyesatkannya. Ya keris itu lukpitu itu sebagai penggambaran saja. Dalam perjalanan ini kita meskipun jalannya berliku-liku ya, tapi kalau memang sabar nanti akan ditemukan juga jalan yang lurus ya, atau angsal pitulungan katanya. Jadi sampai tujuannya ketika kita sabar melampaui jalan yang berliku-liku ini. Dan tadi memberikan ini untuk disampaikan juga, ini kayak batu ini merah ini warnanya merah, ini hati-hati ya. Hati-hati karena merah ini ada dalam aliran darah kita. Darah kita yang merah ini kalau kita tidak bisa mengendalikannya bisa terbakar ya. Karena meskipun air merah darah tapi bisa membakar kalau kita tidak bisa mengendalikannya. Berarti mengendalikan hawa nafsu, lebih seperti itu. Berarti ini dititipkan kepada saya atau kepada orang-orang kepada kiai itu, Nyai maaf. Kalau sudah seperti itu gimana Nyai maaf. Kalau kita bisa menjalankan tadi pituturnya, kehidupan kita akan semakin makmur dibur-dibur, semakin adem ayem tentrem ya. Ini sebuah makna kias, makna siloka, makna sanepa bahwa kita pandai-pandai bisa menyelaraskan diri dengan alam ini dengan cara tadi mengendalikan nafsu yang berwujud getih air berwarna merah ini. Yang kedua itu mengikuti perjalanan hidup. Jadi lukpitu keris tadi itu untuk sampai tujuannya harus bersabar ketika menjalani lika-liku hidup ini. Nggih, baik Nyai. Baik. Nanti saya sampaikan amanah jenengan. Kalau memang jenengan tidak mau pulang, maksudnya kalau seandainya mau pulang, insya Allah akan saya antarkan ke rumah panjenengan. Siap. Baik. Baik. Nanti itu Pak, kayak pernah kesini orangnya. Sini Pak. Sini. Itu. Sini Pak. Sini Pak, kata Pak sini Pak. Sini nih, masih ada Pak, sini Pak. Katanya pengen bertemu ini, maaf Nyai. Mereka pengen bertemu pakai. Hah? Astagfirullah. Itu kan? Nyai. Tuh kan? Berarti mereka tidak mau ditemui oleh mereka yang belum selaras nih. Baiklah. Nggak apa-apa, dengan menghilangnya beliau, menghilanglah sudah cara lama kita, yaitu yang tidak pernah bersyukur, yang selalu gembrungsung untuk menjadi pola yang baru, yang selalu adem ayem tentrem. Ini masih ada nggak? Oh, masih ada. Masih ada nih. Ini sebuah pengeling-eling ya.
makna pengeling-eling ini, bendanya ini nih ya. Pengingat, pengingat bukan jimat, tapi pengingat-ingat untuk bisa mengendalikan hawa nafsu yang seperti warnanya di dalam diri kita itu darah, untuk bisa mengendalikan supaya tidak membakar ya. Karena kita tidak bisa mengendalikan, bisa membakar semuanya gitu. Udah yuk. Wah, keren sekali. Ya, iya. Aduh. Iya, hadiah dari surga nih. Aduh. Mana tadi bapak-bapak?